Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Hermansyah Trimantara, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan IPS di SD kelas lanjut dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Baik, sebelum kami memulai presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Rismalia sebagai moderator dan penyaji pertama, Leni sebagai penyaji kedua, dan Risya Amanda Putri sebagai penyaji ketiga. Baik, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Yang materi pertama akan saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pendekatan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata Latin cognoscere, yang artinya mengetahui. Aspek kognitif ini banyak mempermasalahkan bagaimana orang memperoleh suatu pemahaman akan dirinya serta lingkungannya, dan bagaimana dengan kesadarannya ia bertindak terhadap lingkungannya tersebut. Dalam hal ini, pusat perilaku kesadarannya adalah ide di dalam otak yang tampak pada perilaku berpikir. Pendekatan kognitif adalah istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seorang akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menghubungkan, menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi sehingga individu tersebut mendapat pengetahuan setelahnya. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Leni. Pada Leni, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi kedua, yaitu merencanakan menggunakan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendidikan kognitif. Pendekatan kognitif adalah latihan inquiry atau inquiry training. Oleh karena itu, dalam penempatannya lebih menitik beratkan pada penyelidikan yang bersifat bebas, tetapi terarah dan sistematis. Selanjutnya, yaitu ada tahap-tahap penerapan metode latihan inquiry memiliki 6 metode, yaitu yang pertama, menyajikan masalah. Guru mengajukan situasi yang mengandung masalah dan menentukan prosedur inquiry yang akan ditempuh oleh siswa. Yang kedua, mengumpulkan data dan verifikasi. Siswa mengumpulkan informasi tentang masalah yang diajukan. Yang ketiga, mengumpulkan unsur baru. Siswa bersama guru mendapatkan eksperimen dalam mengumpulkan data. Maksudnya, kegiatan eksperimen ini adalah untuk memisahkan variabel yang mendukung kemajuan hipotesis dan mengetes sebab akibat. Yang keempat, menganalisis terhadap proses inquiry. Siswa menganalisis pola penemuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam menerapkan metode latihan inquiry adalah yang pertama, merencanakan waktu yang akan digunakan. Yang kedua, siswa dapat melakukan secara kelompok. Yang ketiga, lanjutkan latihan inquiry dan jalan diskusi. Yang keempat, gunakan sumber-sumber yang sesuai masalah sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Leni telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Risya Amanda Putri. Kepada Risya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan penggunaan metode pembelajaran. IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Sebagai contoh, kita ambil kurikulum sekolah dasar kelas 6 semester 2 sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi belajar, kemampuan memahami gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. Yang kedua, materi pokok, yaitu gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. Yang ketiga, hasil belajar, membandingkan gejala alam negara Indonesia dengan negara-negara tetangga, mendeskripsikan gejala sosial Indonesia dan negara-negara tetangga, menunjukkan pada peta letak dan nama negara-negara tetangga Indonesia, dan membandingkan ciri-ciri gejala alam Indonesia. Kemudian memberi contoh sikap waspada terhadap gejala sosial di Indonesia. Setelah kita pahami hal-hal di atas, langkah-langkah selanjutnya adalah berikut ini. A. Menyajikan masalah. Guru mengajukan masalah dengan pertanyaan seperti berikut ini. Bagaimana gejala alam dan sosial di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga? Yang B. Mengumpulkan data dan verifikasi data. Siswa mengumpulkan data melalui buku-buku sumber yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. C. Mengumpulkan unsur baru. Guru dan siswa mencocokkan secara langsung antara informasi dengan rumusan masalah yang dirumuskan dan menemukan unsur-unsur yang baru yang dapat digunakan untuk menjawab masalah. Yang D. Merumuskan penjelasan. Guru membantu siswa dalam merumuskan penjelasan untuk menjawab atas masalah secara mendetail. Yang E. Menganalisis terhadap proses inquiry. Guru menganalisis pola-pola penemuannya dan siswa menilai efektivitas proses inquiry yang dilakukan. Kemudian, memperbaiki kekurangan yang ada. Kegiatan ini menekankan pada kemampuan intelektual melalui mengorganisasikan data, merumuskan masalah, membangun konsep, dan merumuskan pernyataan atas masalah yang ada. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risya yang telah menyampaikan materinya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.